Profesor Dr. Mr. Supomo adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Negara pertama, mulai dari Agustus hingga November tahun 1945, dan dari Desember tahun 1949 hingga tanggal 6 September tahun 1950. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup atau biografi dari Mr. Supomo. Mari kita simak bersama-sama. Supomo dilahirkan pada tanggal 22 Januari tahun 1903, di Sukoharjo. Ia berasal dari keluarga priyayi, kakek dari pihak ibu dan ayah adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917, ketika ia terdaftar di ELS Boyolali. Ia lulus pada tahun 1920, dan melanjutkan studinya ke Mulo di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia dan bersekolah di BR. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta, sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Di Belanda, ia mendaftar di Universitas Leiden, dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven. Ia lulus pada tahun 1927, dengan tesisnya yang berjudul, Reformasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta, yang berisi uraian tentang sistem agraria di Surakarta dan kritik terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Sekembalinya ke rumah, ia menjadi pegawai pengadilan di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Departemen Kehakiman di Batavia. Saat bertugas di Departemen Kehakiman, ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai dosen tamu di Reshoge School. Ia kemudian bergabung dengan Asosiasi Pemuda Jongjava, dan menulis sebuah makalah berjudul, Perempuan Indonesia dalam Hukum, yang ia presentasikan bersama dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada Kongres Perempuan 1928. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, tahun terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945 untuk mengerjakan persiapan kemerdekaan di wilayah pemerintahan Pulau Jawa. Supomo menjadi salah satu dari 62 anggota. Pada sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni, ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat, dengan alasan bahwa itu sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Dia juga berbicara menentang gagasan negara Islam. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno berpidato, di mana ia menguraikan dasar negara masa depan, 5 sila Pancasila. Pada masa reses BPUPKI, hal ini kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Konstitusi Masa Depan, Piagam Jakarta oleh Panitia 9, yang tidak termasuk Supomo. Ketika BPUPKI bersidang kembali untuk sidang kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli, sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang dan Supomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya. Dia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dengan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden, dan tanpa sistem checks and balances yang jelas, sejalan dengan pendapatnya. Secara khusus, ia mendukung totalitarianisme integralis berdasarkan ideologi keluarga dan mengusulkan negara Indonesia dimodelkan pada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Ia meyakini sistem ini akan menghindari konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam diskusi itu, ia ditentang keras oleh Muhammad Yamin, yang menyerukan demokrasi ala Barat dengan jaminan hak asasi manusia. Wakil Presiden Muhammad Hatta juga menginginkan deklarasi hak-hak untuk dimasukkan, tetapi Soekarno memihak Supomo. Kompromi mencapai pasal 28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia akan diatur dengan undang-undang. Setelah diskusi panas, khususnya mengenai peran agama dalam berita negara, rancangan konstitusi dan pembukaannya diterima pada tanggal 16 Juli. Setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk pada tanggal 7 Agustus bertemu dan menyetujui rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Panitia BPUPKI. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, Supomo menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada, serta Akademi Polisi Jakarta. Dia juga Presiden Universitas Indonesia. Dari tahun 1954 sampai 1956, Supomo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1958 dan dimakamkan di Solo. Dan pada tanggal 14 Mei tahun 1965, Supomo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Demikianlah pembahasan tentang kisah hidup Mr. Supomo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe galeri tentang kisah untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya.